Haleluya, puji Tuhan. Salam bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Bertemu dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikan kami untuk dapat memahami sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yakni dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian saya bacakan kepada kita sekalian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, yang menjadi tema bagi kita di dalam khotbah hari ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam teks ini kita mendengarkan bahwa Yesus berkata kepada seseorang yang mengundang Dia di dalam suatu perjamuan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat konteks, sangat berhubungan dengan perkataan Yesus pada saat itu. Orang yang mengundangnya mengajak Yesus untuk makan bersama-sama dengan tamu yang diundang, yang lainnya itu. Tentu banyak orang-orang yang ada di dalam perjamuan yang dijamu oleh tuan rumah ini. Mereka semuanya makan minum. Kemungkinan besar Yesus melihat bahwa tamu-tamu daripada yang diundang ini adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada, orang-orang yang berpakaian bagus, dan orang-orang yang tidak kekurangan apa-apa. Artinya sebenarnya mereka ini dapat makan di rumahnya dengan sepuas-puasnya. Mereka sudah terbiasa untuk menikmati jamuan makanan yang enak-enak. Dan Yesus berkata kepada mereka semuanya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya. Yesus meyakini bahwa tamu-tamu yang diundang ini, mereka sanggup juga mengadakan perjamuan demikian.
Mereka bisa memberikan makanan yang mungkin lebih hebat lagi. Mereka tidak berkekurangan apapun. Lalu Yesus melihat apakah artinya satu perjamuan yang demikian bagi mereka. Toh mereka dapat melakukannya, toh mereka dapat membelinya, toh mereka mempunyai uang yang cukup, bahkan melebihi daripada yang tuan rumah yang saat itu mengundangnya. Mereka mampu melakukannya. Itu sebabnya dikatakan mereka akan membalasnya. Engkau mengundang mereka, engkau juga akan diundang mereka. Lalu apa artinya ini? Yesus mau mengingatkan bahwa mereka ini hanya menjalani rutinitas, makan, minum, dan tidak mempunyai dampak kepada orang-orang yang berkekurangan. Mereka mempunyai komunitas hanya untuk orang-orang yang berada, orang-orang yang cukup. Lalu apa dampaknya kepada orang-orang yang tidak punya, kepada orang-orang yang miskin? Apa artinya mereka melakukan ini kalau tidak berdampak kepada orang-orang yang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang yang terpinggirkan? Yesus mau membukakan mata mereka bahwa ketika kita mempunyai sesuatu, lalu kita mengadakan perjamuan itu, ini akan sangat bermanfaat jikalau ini diberikan kepada orang-orang yang tidak punya, kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang cacat, baik dia buta, lumpuh, ataupun mengalami cacat fisik yang lain. Sebab orang-orang yang buta, yang lumpuh, yang cacat, orang-orang miskin, mereka ini jarang menikmati undangan perjamuan, jarang menikmati perhatian dari orang banyak, dan mereka sering diabaikan. Dan jikalau mereka diundang, tentu dampaknya sangat besar bagi diri mereka dan juga bagi diri orang yang mengundangnya. Dan Yesus mau ingatkan itu. Kalau orang besar kita undang, kita hanya diundang mereka kembali pada pestanya. Tapi kalau orang-orang yang miskin, yang cacat, yang menjadi penyandang disabilitas, mereka akan mengingat perbuatan kita itu dan akan mengenangnya, lalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kita, semakin menambahkan rezeki kepada kita, semakin memberikan kepada kita segala kebaikan-kebaikan daripada Allah. Itulah yang akan dilakukan orang-orang yang kecil, orang miskin, orang penyandang disabilitas ketika mereka diundang untuk makan. Mereka punya Allah dan mereka punya pengharapan kepada Allah, sehingga mereka akan berdoa kepada Allah untuk memberkati orang-orang yang mengundang mereka. Jadi orang yang mengundang mereka akan mendapatkan balas nanti pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini sebetulnya sesuatu hal yang harus kita syukuri. Bahkan kita harus kejar bagaimana kita berupaya untuk dapat balasan yang indah pada hari kebangkitan nanti. Sebab balasan yang diberikan pada hari kebangkitan adalah hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau kita mengundang orang-orang yang kaya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, mereka hanya membalasnya pada saat mereka membuat pesta. Mereka mengundang kita, dan kita pun hanya menerima makanan minuman yang mereka sajikan, dan cukup sampai di situ. Dan itu pun belum tentu kita akan mendapat tempat yang istimewa di dalam perjamuan makan yang mereka siapkan.
Tetapi ketika kita mengundang orang-orang penyandang disabilitas, orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang terpinggirkan, maka mereka mempunyai doa. Mereka mempunyai harapan. Dan mereka memanjatkannya kepada Tuhan. Dan mereka akan berdoa untuk kita agar Tuhan memberikan kepada kita balasan yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada masa kini banyak orang-orang yang semakin miskin oleh karena keberadaan. Terutama saat sekarang ini ketika kita dilanda pandemi COVID-19, banyak orang-orang telah mengalami pengangguran, di PHK dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan mereka butuh makanan, butuh untuk menghidupkan keluarga mereka. Mereka ini juga boleh masuk bagian daripada orang-orang miskin yang dikatakan oleh teks Alkitab. Juga banyak lembaga-lembaga yang mengasuh orang-orang cacat, seperti lembaga rehabilitas, lembaga cacat fisik, lembaga yatim piatu, lembaga mengelola orang-orang jompo. Mereka ini pun semakin terpinggirkan ketika masa pandemi COVID-19 ini. Mereka membutuhkan perhatian, uluran daripada orang-orang yang mengasihi. Orang-orang yang masih hidup di dalam pesta pora, yang hidup, yang selalu melakukan perjamuan-perjamuan, makan, minum, dan menghamburkan keuangan-keuangan mereka. Hari ini firman Tuhan berkata, undanglah mereka yang miskin itu. Undanglah mereka yang terabaikan itu. Undanglah mereka yang ada di lembaga-lembaga rehabilitas, di lembaga-lembaga panti jompo, yatim piatu, dan di tempat-tempat di mana mereka sedang kesulitan untuk mencari makan. Kita memerlukan satu social holiness, di mana kita butuh untuk menerapkan kasih Allah dengan berbagi kepada orang-orang yang tidak punya, kepada orang-orang yang terpinggirkan. Dan ini adalah bagian apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa mereka semuanya ini adalah orang-orang yang diperhatikan Allah. Biasanya Bapak dan Ibu, doa-doa mereka-mereka yang terabaikan adalah didengarkan oleh Allah. Dan Allah menghendaki orang-orang yang mengasihi ini menjadi alat bagi Allah untuk memberikan kasih kepada mereka. Membagi-bagikan makanan kepada mereka. Membagi-bagikan apa yang mereka butuhkan. Pada kesempatan yang indah ini, Bapak dan Ibu yang masih memiliki kemampuan untuk memberi, mari tolong mereka. Berikan apa yang bisa kita berikan. Yang masih mempunyai hati yang percaya kepada Tuhan, mari kita berbagi, agar kita bisa melihat mujizat-mujizat Allah yang besar akan terjadi, baik di kehidupan kita yang membagi, maupun di kehidupan mereka yang menerima. Mujizat itu terjadi ketika kita percaya Allah akan memberkati semua yang kita lakukan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi oleh karena respek seseorang anak yang kecil yang memberikan kepunyaannya. Hati yang memberi. Itulah yang harus kita hidupkan di dalam diri kita. Selebihnya adalah tugas Allah untuk memberkatinya. Selebihnya adalah tugas Allah untuk menjadikan mujizatnya. Selebihnya adalah tugas Allah untuk menjadikan sisa 12 keranjang. Yang paling penting adalah mari kita tumbuhkan hati yang penuh kasih kepada orang-orang yang terabaikan.
orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat. Berikanlah hati yang mengasihi mereka. Maka mereka juga akan berdoa kepada Tuhan untuk akan menjadikan mujizat yang besar terjadi di dalam kehidupan orang yang memberi dan orang yang menerima. Kiranya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, menjadi bagian dari sikap kita. Mengundang mereka karena kita percaya bahwa Tuhan akan membalaskan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sabdamu. Betapa luar biasa cintamu kepada orang-orang yang terabaikan, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, penyandang disabilitas. Tuhan, kiranya kami boleh menjadi bagian daripada alat-Mu yang memberikan kasih kepada mereka. Dan berkati kami Tuhan, agar kami melihat mujizat-mujizat yang besar terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.